Yesus, kami memulai Tuhan, berkati kami agar bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau PA bersama dengan teman-teman kita yang ada di KAKR Runggun Bulu Halal. Senang sekali ya kita berjumpa dengan adik-adik dan teman-teman kita di sini. Nah, sebelum itu kita mau bernyanyi Senang Ukurku Jumpa Ras Yesus. Kita masih semangat, puji Tuhan. Bernyanyi, puja, geluh endah. Kita bernyanyi dengan semangat dan sambil bertepuk tangan. Ikuti lirik yang ada di bawah ini ya adik-adik. Oke. Puja, geluh endah. Puja, geluh endah. Puja dia, puja rami, kesenangan ibas rohi. Puja dia, puja rami, kesenangan ibas rohi. Yesus mencari Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita ambil sikap berdoa. Tapi sebelumnya kita bernyanyi, Tuhan demi aku selalu kesandu. Ambil sikap berdoanya. Tuhan demi aku
Shalom adik-adik. Ya, di sini tadi kita sudah melihat bagaimana lagu-lagu pujian kita yang sudah kita sampaikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik pasti sudah tahu kan, kita hari ini melakukan PA bersama teman-teman kita dari Bulu Hawar. Ya, jadi kakak dan abangnya kebetulan kemarin itu datang ke sini untuk membuat suasana baru, suasana PA baru untuk adik-adik sekalian. Adik-adik mau tahu seperti apa Bulu Hawar dan apa itu Bulu Hawar? Abang akan jelaskan bersama firman Tuhan berikut. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, penyertaan tangan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami di dalam setiap aktivitas yang boleh kami kerjakan di sepanjang satu hari ini. Bapa yang baik, dan di malam ini Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami untuk setiap salah dan dosa kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita, sediakan semua Alkitabnya. Bahan PA kita di minggu ini kita ambil dari Mazmur 78 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatannya ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang sampai kepada kita di PA Sabtu Ceria kita ini adalah mengingat sejarah. Jadi adik-adik, di sini abang mau mengasih tahu di mana kita saat ini kepada adik-adik sekalian. Ayo, coba ikut ya dengan abang. Saat ini abang dan kakaknya sedang berada di Desa Bulu Hawar. Nah, ini salah satu monumen berita Injil kepada suku Karo yang dimulai di Desa Bulu Hawar. Nah, di Desa Bulu Hawar inilah pertama kali Injil diberitakan bagi orang Karo. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Ini kita bisa lihat bahwasanya ini adalah gereja pertama GBKP. Jadi gereja pertama GBKP itu ada di Desa Bulu Hawar. Adik-adik bisa lihat ya, ini gerejanya. Nah, bisa lihat bagaimana situasi gereja. Mau lihat lebih lanjut? Oke, abang akan tunjukkan kepada kita sekalian. Nah, adik-adik, ini adalah gereja pertama yang ada di Bulu Hawar. Gereja GBKP pertama yang kita punya. Bangga kan jadi orang GBKP? Pasti bangga. Nah, abang mau tunjukin sama kita semua bagaimana ya suasana di dalam gereja GBKP Bulu Hawar ini. Ayo adik-adik, kita lihat bersama. Nah, jadi inilah bentuk gereja GBKP Bulu Hawar. GBKP pertama yang dimiliki oleh Gereja Batakaro Protestan. Nah, kita lihat di bagian dinding-dinding ini terdapat para penginjil-penginjil yang pernah datang ke Desa Bulu Hawar ini. Nah, Pendeta H.C. Creed adalah penginjil pertama yang masuk ke
Desa Buluhawar, orang pertama yang memberitakan Injil bagi orang Karo di Desa Buluhawar. Nah, ini adik-adik kita bisa lihat di sini. Pendeta H.C. Creed. Nah, dia masuk ke Desa Buluhawar itu pada 18 April 1890. Nah, di sini bukan hal yang gampang bagi pendeta tersebut untuk memberitakan Injil. Banyak sekali tantangannya, apalagi pada masa itu kita tahu Belanda sedang menjajah Indonesia. Jadi terdapat pertentangan antara Indonesia dan Belanda. Tetapi apa yang menjadi tugasnya dia lakukan dengan sepenuh hati. Dia melakukan dengan awal pertama, dia belajar bahasa sekitarnya. Adik-adik juga harus belajar. Kalau adik-adik ingin berbaur dengan sekitar, adik-adik harus mempelajari daerah sekitar. Seperti H.C. Creed, orang Belanda. Dia harus mengetahui dulu bahasa Karo. Pada saat itu dia belajar bahasa Karo. Nah, kemudian dia juga melakukan penginjilan kepada orang-orang sekitar dengan cara berbuat kasih lewat mengobati orang-orang yang sedang sakit, dan juga dia mendirikan sekolah untuk tempat belajar bagi anak-anak sekitar Desa Buluhawar. Ini satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh penginjil tersebut. Nah, di sini juga kita lihat ada lagi banyak sekali penginjil-penginjil yang sudah sampai ke Desa Buluhawar ini. Dilanjutkan oleh pendeta Jaka Wignegarden, kemudian ada lagi pendeta Menjostra, dan kita lihat banyak sekali penginjil-penginjil yang ada di sekitar Desa Buluhawar tersebut. Nah, ini semua adalah foto-foto penginjil yang bisa kita lihat yang dahulu telah nampak ya adik-adik ya. Nah, ini juga ada guru-guru Injil Minahasa yang nanti kalau kita bisa lihat ada juga kuburan penginjil tersebut yang terletak di belakang gereja Buluhawar, tepatnya belakang gereja yang baru. Nah, adik-adik, inilah situasi bagaimana kalau adik-adik mau melihat lebih lanjut. Ini abang kasih tahu. Ini rumah gereja yang ketiga yang dimiliki oleh Buluhawar. Kita bisa lihat bagaimana situasinya. Nah, sangat sangat tradisional sekali ya kelihatannya. Nah, setelah melihat isi daripada gereja pertama yang dimiliki oleh GBKP, yaitu Gereja GBKP Buluhawar, di sini kita bisa melihat ada monumen pemberitaan Injil. Nah, kita lihat setelah pendeta Hendrik C. Creed dan Nicholas Pantoh, nah banyak penginjil-penginjil yang mengikuti jejak tersebut, yang kemudian diikuti oleh pendeta J.K. Wignegarden, dan kemudian ada pendeta Injil dari Minahasa juga yang ikut berpartisipasi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di tanah Karo. Nah, dan kita bisa lihat kalau di daerah sini, adik-adik bisa lihat, inilah gereja GBKP Buluhawar yang baru, yang sudah dibangun dengan bangunan modern ya adik-adik ya. Kalau di sana mungkin kita bisa lihat tadi yang tadi masih dengan bangunan yang kuno atau bangunan yang lalu, tapi yang ini sudah dibangun dengan secara permanen, bangunan yang saat ini. Nah, adik-adik, ini adalah rumah adat Minahasa. Rumah ini adalah rumah yang ditempati oleh penginjil-penginjil yang datang ke Desa Buluhawar dan menetap di Desa Buluhawar. Kita bisa lihat rumah ini memang seperti bangunan rumah adat Minahasa yang dibangun. Nah, tapi saat ini rumah ini telah diserahkan kepada pihak GBKP sendiri. Kita bisa lihat di sini adik-adik. Nah, di sini telah dituliskan sebuah penandatanganan bahwasanya rumah adat Minahasa ini telah diserahkan oleh Gereja Masehi Injil Minahasa atau GMIM kepada Gereja Batakaro Protestan ataupun GBKP. Jadi ini rumah adat tersebut sudah menjadi milik GBKP sepenuhnya.
pada dahulu memang di sini adalah tempat bagi para penginjil yang datang dari Minahasa bagi masyarakat suku Karo. Nah, adik-adik, kita bisa lihat bagaimana Asaf sendiri memberitakan kabar ataupun menyampaikan agar bangsa Israel mampu menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada generasi berikutnya. Apa maksud dan tujuan Asaf untuk memberitakan tersebut? Tujuan daripada Asaf untuk menceritakan tersebut agar bangsa Israel tidak melupakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa tersebut. Nah, kita juga seperti itu. Kenapa abang kakaknya mencoba untuk menceritakan tentang sejarah daripada GBKP tersebut? Abang kakaknya ingin supaya adik-adik mengetahui dan adik-adik bisa menceritakan kepada generasi berikutnya. Adik-adik juga bisa loh datang ke tempat ini. Adik-adik bisa bersama keluarga untuk datang ke tempat ini. Bersama orang tua kah, bersama teman-temannya kah, bisa untuk datang ke sini. Sehingga adik-adik juga bisa tahu, oh ternyata ini ya awal gereja GBKP pertama. Jadi adik-adik bisa melihat di sini sangat banyak sekali rumah-rumah yang masih bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, adik-adik, kalau kita melihat seperti ini, kenapa abang selalu bercerita tentang GBKP ini, kami membuat video ini? Salah satunya adalah kita harus mengembangkan atau memajukan daerah kita. Kita harus mengingat kebaikan-kebaikan daripada penginjil-penginjil kita. Bayangkan adik-adik, kalau kabar keselamatan tidak sampai kepada kita, tidak sampai kepada abang, tidak sampai kepada adik-adik semuanya, akan seperti apa kita? Mungkin kita bisa dikatakan tidak akan masuk surga adik-adik, karena jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Jadi ketika Injil sampai kepada kita, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kabar keselamatan itu menjadi milik kita ketika kita percaya dan melakukan kehendak Bapa. Jadi tugas kita saat ini harus dilanjutkan. Bagaimana kakak dan abang sudah menceritakan, adik-adik juga nanti akan menceritakan kepada saudara-saudara kita, generasi-generasi berikutnya, tentang bagaimana GBKP, tentang bagaimana Injil diberitakan. Bukan hal yang gampang untuk memberitakan Injil, tapi semua itu dilakukan dengan satu tujuan, agar setiap orang bisa mengenal Yesus dan bisa diselamatkan. Seperti Asaf menceritakan kebaikan Tuhan. Adik-adik juga diminta untuk memberitakan tentang kabar keselamatan. Kabar keselamatan sudah sampai kepada kita, sudah sampai kepada abang dan kepada adik oleh jending-jending masa lalu, oleh penginjil-penginjil di masa lalu. Dan saat ini tugas kita adalah memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal, sehingga orang bisa percaya dan orang bisa diselamatkan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan bagaimana Asaf menceritakan tentang kebaikan Allah bagi bangsa Israel, Bapa. Dan kami juga menceritakan Tuhan bagaimana Injil boleh sampai Tuhan bagi masyarakat suku Karo, sehingga masyarakat suku Karo bisa percaya Tuhan, menjadi orang Kristen Tuhan, mengikut Tuhan, dan lewat kepercayaan kami akan diselamatkan Bapa. Kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus kami memperoleh keselamatan. Mampukan kami juga Tuhan, tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami bisa bersaksi tentang Tuhan. Kami bisa menceritakan tentang Tuhan bagi orang-orang yang berikutnya Tuhan. Kami bisa menceritakan tentang Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya, sehingga orang-orang yang belum percaya bisa diselamatkan. Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan tentang sejarah GBKP Tuhan. Kami tak ingin melupakan Tuhan sejarah kami Tuhan, tentang asal-usul kami. Tapi kami mau terus belajar Tuhan tentang bagaimana asal-usul kami Bapa. Sehingga lewat pembelajaran kami Bapa, kami semakin lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti Tuhan. Dan pengertian kami Tuhan bisa membawa kami kepada iman kami semakin diteguhkan Bapa. Ini kami Tuhan, ampuni kami untuk setiap salah dan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita kumpulkan persembahan. Bagi adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan, boleh disetor ke kakak guru sekolah minggu ya. Kita akan angkat pujian kita, Isekin kami endak o Bapa.
satu ceria kita dengan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana PA Sabtu ceria kami sudah selesai. Kami bersyukur untuk hari ini, karena pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami dari tangan kami Bapa. Berkati persembahan kami, biarlah melalui persembahan kami ini nama Tuhan semakin termulia. Kami juga berdoa buat tangan-tangan yang memberi, Kau memberkati, berikanlah orang tua kami berkat yang melimpah, kesehatan yang datangnya dari Engkau, supaya orang tua kami bisa membiayai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami surga, kami terus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini kami dalam COVID ini Bapa, kami tidak beribadah ke gereja, tapi kami beribadah di rumah. Berkati anak-anak kami Tuhan, di dalam sekolahnya melalui online. Berkati mereka, berikan mereka kepintaran, hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Engkau. Berkati juga orang tuanya yang membina, yang mendidik anak-anak kami, sehingga anak kami bisa menjadi anak yang takut akan Engkau. Berkati orang tua di dalam pekerjaannya, supaya mereka bisa membiayai anak-anak kami di dalam situasi COVID-19 ini Bapak. Kami mau serahkan orang tua dan anak-anak kami sekolah minggu kilometer 7 ini. Dan kami juga berdoa untuk kami guru sekolah minggu pelayan KKR yang dalam melayani anak kami dalam PA online. Berkati kami Tuhan di dalam pelayanan kami melalui online kami. Berkati juga kami di dalam pekerjaan kami. Engkau yang memberikan kami berkat yang melimpah juga, dan Engkau juga yang memberikan kami yang kami sudah berumah tangga, memberikan kami dalam mendidik anak-anak kami. Engkau memberikan kami tanggung jawab kami sebagai orang tua Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan juga guru yang belum mendapatkan teman hidup. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah mereka mendapat teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah PA online kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan BPMR kami dan semua pengerja gereja kami yang ada di kilometer 7 ini. Kau memberikan semua damai sejahtera, kesehatan, dan berkat yang melimpah kepada BPMR kami, pertua diaken kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini, COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia Bapa. Kami tidak tahu apa obatnya, tapi kami percaya Bapa bahwa pemerintah memberikan yang terbaik pada tepat nanti waktunya, bahwa obat COVID ini akan datang Bapa. Engkau turut campur Bapa di dalam usaha ini semua. Berikanlah juga damai sejahtera-Mu pada negara kami ini, buat pemimpin kami Bapak Jokowi juga dalam memimpin negara kami ini, Indonesia yang kami cintai ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan Indonesia kami dan pemimpin kami Bapak Jokowi. Bapak kami surga, kami akhiri ibadah kami ini. Sebentar lagi kami mau pulang. Engkau antar kami sampai ke Medan dengan tiada kurang suatu pun juga. Berikan kami kesehatan, ampuni kami akan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, PA online kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sebelum kita menutup ibadah kita, marilah kita buat doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
kita akhiri PA kita bernyanyi meriahkan ukurku adikam cirem-cirem. Pemusik. Musik. Shalom adik-adik. Shalom. Sampai jumpa PA minggu depan. Dadah. Jangan lupa ikut tantangan minggu ini ya adik-adik. Tantangannya Kak. Tantangan minggu ini boleh ajak papa dan mama untuk menyanyikan lagu Bulu Awar yang tadi dinyanyikan oleh kakak-kakak sekolah minggu berserta anak-anak Runggun GBKP Bulu Awar. Oke? Jam berapa Kak? Kamis. Hari kita tunggu sampai hari Kamis. Malam jam 8. Jadi dipersiapkan ya. Hari Kamis terakhir kita tunggu. Oke? Terima kasih. Bulu Awar segala impian teman, ilusi mampu telah dilupakan. Ibretul halangan tak kemalaman hati. Bulu Awar harinya dekat gerindra GBKP. Bulu Awar segala impian teman, ilusi mampu telah dilupakan. Ibretul halangan tak kemalaman hati. Bulu Awar harinya dekat gerindra GBKP. I love you GBKP.